Oke, kita udah membaca cukup panjang dari ayat-ayat yang kita baca dari pasal 2 dari 1 sampai 20. Untuk selanjutnya sebagai narasumber sharing pertama yaitu Pak Heri, saya silakan. Terima kasih Pak Hendy. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya, senang sekali malam ini kita kembali boleh bertemu. Sebagian di Wisma bersama, sebagian lagi lewat online ya. Lebih senang lagi kalau kita boleh belajar firman Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sekarang fokus ketiga 20 ayat ini dibagi dalam 3 perikop. Perikop pertama yaitu ayat 1b sampai ayat 9 itu diberi judul kemegahan bait suci yang baru atau terjemahan lain kemuliaan bait suci yang baru. Dari bacaan tadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa catatan dari saya. Pertama, bicara soal firman Tuhan yang disampaikan oleh Hagai kembali lagi kepada Zerubabel sebagai pejabat bupati saat itu, dan Yosua sebagai imam besar. Bukan hanya sebatas kepada kedua pemimpin ini, tetapi juga kepada seluruh umat disampaikan firman ini. Kemudian di ayat 3 kalau kita perhatikan, ada sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Hagai, bagaimana keadaan rumah Tuhan sekarang ini menurut kalian? Ada sebuah pertanyaan koreksi ya, mengevaluasi. Sebab tadi di awal Pak Hendy sudah sampaikan, kalau di pasal 1 kemarin kita bicara intinya bagaimana Tuhan menegur melalui Nabi Hagai kepada pemimpin saat itu, yaitu Zerubabel dan Yosua serta umat, bahwa mereka lalai, tidak mengutamakan Tuhan dalam eh, hal ini membangun bait Allah. Tetapi setelah ditegur mereka sadar dan mulai mereka membangun. Namun di pasal berikut ini yang kita bahas malam ini bukan sesuatu yang mulus-mulus saja. Ya, kembali eh, kesungguhan mereka diuji. Ya, apakah mereka tetap mengutamakan Tuhan ketika mereka di dalam kesulitan? Ya, kemudian kalau kita perhatikan di ayat 4 dan 5 ada kekuatan, dorongan ya, motivasi yang diberikan. Jangan putus asa, jadilah kuat, teruslah bekerja. Tuhan menolong, menyertai ya. Roh Tuhan ada pada mereka. Jelas kalau di dalam tema perjanjian baru, kita orang percaya, ya, umat Tuhan dikaruniakan Roh Kudus yang senantiasa menguatkan, menolong dalam setiap kesulitan ya di dalam hidup ini. Jangan takut, Tuhan ingatkan janjinya ya. Tadi sebuah janji kepada nenek moyang mereka, Tuhan ingat janji itu. Tuhan tidak pernah lupa bagaimana Tuhan menolong, Tuhan menyertai setiap umatnya. Di bagian berikutnya, di bagian ayat 6 sampai 8, ada catatan saya adalah bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa Dia yang menjadi pemilik ciptaannya, alam semesta dan segala isinya. Seluruh kekayaan dan kemewahan dapat Tuhan datangkan dengan cara Tuhan tentunya ya. Dikatakan di sana apa itu eh, perak dan emas itu kepunyaanku, Tuhan bilang ya. Jadi apa yang digali orang, apa yang ditemukan orang dari perut bumi ini sesungguhnya itu milik Tuhan semuanya. Bahkan Tuhan bisa dengan cara menggoncangkan bumi ini, mendatangkan dari seluruh penjuru untuk memenuhi kebutuhan uh, umat Israel saat itu.
ya untuk memperindah bait Tuhan ya, bait suci ya, rumah Tuhan. Itu bagian yang dari perikop pertama ya. Ada satu buah catatan sedikit lagi yang terakhir di ayat 9. Tuhan akan memberikan damai dan kemakmuran kepada umat pilihannya. Dengan berdirinya rumah Tuhan ya, eh, yang megah nanti, bahkan Tuhan akan hadir di sana. Tuhan memberikan damai dan kemakmuran kepada bangsaku, Tuhan katakan. Bangsaku, sebuah penekanan bahwa memang Israel dipilih oleh Tuhan. Ya, Tuhan sendiri yang berbicara, ditekankan di sana di ayat 9. Nah, apa yang kita boleh dapatkan dari perikop ini? Ada beberapa interpretasi yang saya catat di sini. Satu, rumah Tuhan belum terbangun. Tuhan menguatkan dan mendorong Zerubabel, Yosua, dan seluruh umat untuk bekerja untuk membangun bait suci. Berarti masih memang tadi saya katakan ada tantangan, masih ada kendala ya di dalam pembangunan rumah Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan mengingatkan perjanjian Tuhan dengan Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Janji penyertaan Tuhan, roh Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Jangan takut, Tuhan bilang. Dan yang ketiga, nubuat Tuhan akan menggoncang bangsa, kerajaan, membawa harta, emas, perak untuk mengisi rumah Tuhan. Sehingga rumah Tuhan lebih megah dari yang dahulu. Dahulu yang dimaksudkan ya yang dibangun oleh Salomo ya. Seperti itu. Nah, dari sini saya belajar ada beberapa poin penting. Satu, keberadaan gereja dan fasilitasnya menjadi tanggung jawab kita kekinian ya. Gereja, kita sebagai anggota gereja GRI ya, berarti kita semua umat bertanggung jawab atas pembangunan gereja itu. Seperti halnya Zerubabel, Yesua, dan umat saat itu ditegur untuk mendahulukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Tetapi yang perlu mungkin nanti menjadi diskusi penting adalah apakah fisik bangunan rumah Tuhan yang begitu penting penekanannya saat itu di kekinian kita masih sama seperti itu. Mungkin nanti ada diskusi ya. Apalagi kita beberapa tahun ini dilanda COVID ya, sehingga kita sering sudah tidak lagi ke bait Allah secara fisik. Bahkan COVID sudah berlalu pun banyak yang tidak kembali ke gereja. Nah, ini menjadi diskusi yang menarik saya pikir. Kemudian gereja harus megah. Artinya megah di sini saya mengartikan bukan kemegahan yang secara fisik bangunan gereja itu, ya. Bukan Tuhan tidak bisa seperti tadi Tuhan katakan. Emas, perak itu milikku, Tuhan bilang. Tuhan bisa aja itu. Tetapi yang lebih penting bagi saya adalah kemegahan yang dimaksudkan di sini ada kemuliaan atau kemuliaan ditafsirkan ya. Anak Tuhan harus hidup kudus. Gereja-gereja pribadi sendiri kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan hidup kudus bertumbuh dalam Tuhan dan menjadi garam dan terang seperti Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 ya. Dengan demikian kita menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Poin ketiga yang saya boleh dapatkan dari sini adalah ingat dan bersyukur atas keselamatan yang anugerahkan Tuhan. Janji penyertaan Tuhan telah ditepatinya dengan Roh Kudus yang tinggal dalam orang percaya. Kita orang percaya pada zaman ini ya. Kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat 9 jelas sekali Roh Kudus tinggal pada kita. Di Roma 8, coba 2 Timotius 1 ayat 14 juga demikian dikatakan Roh itu ada pada kita, dianugerahkan kepada kita. Dan poin terakhir untuk bagian ini adalah bersyukur atas janji Tuhan yang akan memberi damai dan kemakmuran ya, damai sejahtera. Ya, kalau kita
kaitkan dengan Yesaya pasal 26 ayat 12 juga dikatakan eh, Tuhan adalah damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan itu Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Seperti itu ya. Tuhan menghadirkan kesejahteraan bagi umat. Dan perjanjian baru juga bisa kita dapat temukan di dalam Yohanes 14 ayat 27, Roma 15 ayat 33. Oke, untuk perikop ini saya kira itu waktu saya sebenarnya 15 menit ya. Ini kelebihan penting nih. Oke, saya kebut saja. Bagian kedua di ayat 10 sampai 15 ya. Langsung aja interpretasinya aja. Bagian ini ada dua hal yang saya lihat. Satu, teguran kepada imam yang tidak peka di dalam menyeleksi tenaga para kuli atau tenaga kerja untuk aparat jemaat yang akan terlibat di dalam membangun bait suci. Dalam konteks saat itu, minggu lalu kita bicara soal orang-orang Samaria pendatang ya, seperti itu, yang orang kafir tidak dibenarkan untuk turut ikut campur di dalam pembangunan bait Allah. Kedua, pembangunan bait suci tidak boleh melibatkan orang yang hidup tidak berkenan kepada Allah ya, orang yang sedang berdosa. Nah, poin ini saya memahami untuk aplikasi pribadi saya adalah kalau saya berdosa, saya tidak akan mengasingkan diri, mengoreksi diri, tidak akan terlibat di dalam pekerjaan atau pelayanan di tengah-tengah gereja. Demikian juga harusnya sebagai pengurus saya pikir kita juga harus peka. Ada jemaat atau aktivis yang mungkin tidak hidup suci, bermasalah dengan pergumulan dosa, ya kita tidak akan libatkan mereka di dalam pelayanan di hari Minggu atau di tengah minggu ya, seperti itu. Nah, itu bagian yang penting ya, saya pikir sebagai pemimpin dan pelayan Tuhan, kita mesti peka terhadap dosa. Yang terakhir ayat 16 sampai 20, yaitu pembangunan bait suci mendatangkan berkat ya. Tuhan menunjukkan kepada umat bahwa umat Israel mulai membangun bait Allah harus melibatkan orang-orang saleh dan buktikan bahwa Tuhan memang akan memberkati mereka karena ketaatan mereka. Interpretasinya dua poin itu saya lihat. Nah, sebagai aplikasi adalah hidup kudus dan taat kepada Tuhan, peka teguran Tuhan, segera berbalik ya kepada Tuhan, jangan main-main dengan dosa seperti itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Mengingat waktunya, jadi saya persingkat juga Bapak Ibu. Kembalikan kepada Pak Hendy. Terima kasih Pak Hendy. Ya, makasih Pak Heri. Cukup komprehensif dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Heri. Jadi udah ada 3 bagian utama ya. Tadi yang di perikop pertama, perikop 2, dan perikop ketiga. Nah, saya menarik dalam apa yang Heri sudah sampaikan bahwa memang teguran Tuhan itu kepada bangsa Israel yang tidak serius atau tidak fokus, ya kita tahu lah. Cerminan itu kalau kita tarik di dalam masa kekinian, ya nggak beda jauh seperti orang-orang Kristen juga ya, kadang-kadang kurang peka atau tidak taat atau tidak melakukan perintah-perintah Tuhan yang sebenarnya. Jadi Pak Heri tadi sudah sampaikan. Tentu tadi kita juga belajar dari apa yang kita lihat di sini. Bahwa apa yang disampaikan di dalam Hagai 2 itu, apapun yang tercatat di dalam Alkitab, sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi juga bicara masalah kemagahan dalam konteks kemuliaan, yaitu kita harus hidup kudus, bahwa kita diberi keselamatan dan dipelihara oleh Tuhan. Tentu respon kita bagaimana gitu ya. Saya tidak berlama-lama lagi dalam hal ini. Saya akan berikan forum ini untuk dari sisi teman-teman, ada yang mau menyampaikan atau menambahkan dari perspektif dari teman-teman. Tadi Pak Heri sudah menggambarkan secara gamblang beberapa poin yang sudah disampaikan kepada kita. Tentu ilustrasi-ilustrasi yang disampaikan tadi tentunya sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya serahkan kepada teman-teman.
silakan kalau yang mau sharing dari tempat sana, silakan dari peserta yang tidak di dalam WB khususnya dari eh, peserta Zoom. Silakan nih. Saya ngeliat ada fotonya Ibu Lumongga nih. Yang lainnya cuma nama-nama, tapi saya percaya semua ikut semua ya. Silakan. Tuh, oh, udah. Baik, selamat malam Pak Saud. Pak Saud, silakan, silakan. Halo Pak Dr. Said, gimana? Gimana, Alan? Mau ada sesuatu yang mau di-sharing? Silakan. Bebas-bebas saja, tetapi masih di dalam perikop ini. Monggo, silakan. Eh, ya baik Pak, izin sharing ya Pak ya. Ya, silakan. Ya, jadi eh, kalau tadi Pak Heri ya, Pak Hendi ya. Saya Pak Eh, Hendy. Tadi yang tadi Pak Pak Heri Heri. ya, Ya, Pak Heri jadi tadi tiga ya. Jadi dibuat apa namanya tiga fokusnya. Kalau saya sih mungkin dua Pak. Jadi eh, yang menjadi apa namanya yang bisa saya ambil itu bahwasanya jadi yang pertama itu seperti tadi Pak Hendy juga sampaikan yang di awal bahwasanya kan ada sedikit disampaikan bahwasanya kenapa sebelum seperti ini kan orang Israel tuh dibuang terus kembali terus orang Israel sudah kembali tapi yang mereka fokuskan duluan itu adalah membangun rumahnya sendiri, membangun apa namanya, membangun ladang, mencari untuk nafkahnya sendiri, dan tidak memperdulikan rumah Tuhan. Nah, setelah ditegur, mereka kemudian membangun rumah Tuhan, tapi kalau kita baca juga tadi itu dibangun, tapi mungkin karena tidak sepenuh hati, jadi bangunannya mungkin uh, Tuhan tidak senang. Bahkan Tuhan mengatakan membandingkan dengan uh, apa namanya bait Allah yang sebelumnya, yang bait Allah yang dibangun oleh Salomo ya. Jadi memang itu memang saya juga pernah dengar khotbah dari Pak Bigman. Itulah memang uniknya juga orang Israel itu. Jadi kalau orang Israel pada zaman dulu, misalnya pada zaman Daud, ya justru sangat betul-betul memperhatikan pembangunan rumah Tuhan dahulu gitu. Bahkan Daud sebenarnya bercita-cita membangun, tapi Tuhan bilang tidak boleh. Uh, yang membangun itu harusnya Salomo. Sampai seperti itu detailnya dan berbanding terbalik dengan orang Israel yang pada zaman ini, zaman Nabi Hagai ini, mereka justru rumah Tuhan mungkin ya kalau misalnya dibilang ya mungkin dibangun seadanya, mungkin dibangun asal-asalan gitu. Karena mereka justru fokus dengan uh, kehidupan mereka sendiri. Mungkin jadi yang saya tangkap di situ bahwasanya itu yang tidak boleh. Jadi kita itu harusnya menjadi uh, apa namanya umat Tuhan yang betul-betul mengutamakan Tuhan. Kita harus mendahulukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, baru kemudian kita bisa memikirkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena ya seperti kita tahu bahwasanya apapun milik kita, apapun berkat yang kita miliki itu juga asalnya dari Tuhan. Jadi memang Tuhan itu harus jadi yang utama. Kalau bahasanya apa? God oriented gitu ya. Dibandingkan dengan self oriented. Jadi apalagi misalnya di sini uh, berbicara tentang pembangunan rumah Tuhan, fokus kepada rumah Tuhan, ya seperti yang tadi juga disampaikan, bahwasanya memang rumah Tuhan itu saya percaya bisa dua ya. Jadi ada bangunannya, bangunan gereja dan pelayanan gereja itu termasuk juga rumah Tuhan dan kita harus tetap memikirkan pelayanan rumah Tuhan, pembangunan rumah Tuhan dan juga seperti juga
yang kita tahu bahwasanya rumah Tuhan yang sejati itu juga adalah orang percaya. Jadi memang kita juga harus membangun diri kita. Kita harus menjaga diri kita agar kita tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mungkin itu yang pertama tadi, Pak. Jadi dan yang kedua, ketika kita membaca di Hagai 2 ayat 7 ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Dan ini mungkin kecanggihan Alkitab zaman sekarang ya Pak. Jadi kalau di handphone saya itu, kalau misalnya dia pas di ayat itu ada tanda bintangnya, dan kalau kita klik itu dia akan beralih ke Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 itu di ayat 26, 25 dan 26. Mungkin bisa saya baca. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberi janji, dan ini mungkin yang berhubungan dengan ayat tadi, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi kalau kita baca dengan ayat ini jelas dengan terang benderang ingin mengatakan bahwasanya dia itu kan Tuhan Yesus. Jadi dia itu adalah Mesias. Jadi kalau misalnya dibilang bahwasanya memang pada saat Hagai 2 ayat 7 itu ternyata adalah nubuatan tentang kedatangan Mesias. Dan ayat saya ada baca beberapa referensi juga bahwasanya memang Hagai 2 ayat 7 ini menyatakan bahwasanya ini adalah salah satu yang bisa membuktikan bahwa Mesias itu adalah Yesus. Kenapa? Karena dikatakan sebentar lagi, dan Yesus adalah Mesias yang terbukti Mesias yang hadir sebelum Bait Allah kedua itu dihancurkan, yaitu pada tahun 70 ya, 70 Masehi. Jadi Mesias itu seolah-olah ada istilahnya harus hadir, harus sudah datang ke dunia sebelum tahun 70. Karena pada tahun 70 itu Bait Allah dihancurkan, itu nanti semua apa namanya? Bukti silsilah apa namanya? Orang Israel itu juga dihancurkan di situ. Nah, jadi memang seolah-olah Yesus atau Mesias itu harus hadir sebelum Bait Allah kedua dihancurkan, yaitu sebelum tahun 70, dan hal itu digenapi dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak Uta Said. Oke, thank you. Jadi udah kita tahu bahwa saya menggarisbawahi apa yang disampaikan bahwa zamannya Salomo juga zamannya Raja Darius, ya kita bisa membedakan iman bangsa Israel pada saat itu ya jatuh bangun ya. Dan dalam kondisi ini setelah masa pembuangan itu mungkin saya melihat bahwa secara keseluruhan imannya bangsa Israel pada saat itu tuh memang sedang terpuruk, ataupun juga walaupun sudah ada nabi-nabi yang menyampaikan, tetapi tingkat keimanannya mungkin berbeda di zaman Salomo. Walaupun zaman Salomo pun juga akhirnya juga jatuh juga, akhirnya dia juga diserang oleh Babel dan menjadi tawanan orang Babel di sana. Tapi kita melihat bahwa kalau konteks yang tadi disampaikan adalah sama di zaman kita pun juga orang beriman, kita juga ada jatuh bangunnya. Tapi di dalam perikop ini memang kita diingatkan kembali bahwa kuasa dan kedaulatan Allah itu tidak bisa ditawar-tawar. Jadi ya bagaimanapun kita sebagai alat, bukan sebagai yang diciptakan, manusia yang diciptakan, tentunya kita harus tahu kepada si Sang Pencipta. Tadi juga di Hagai 2 ayat 7 disampaikan juga saya melihat bahwa hal-hal orang beriman itu ya masih terikat dengan hal-hal yang keduniawian, sehingga ya fokus terhadap apa yang harusnya dia lakukan kepada Allah atau kepada pembangunan bait Allah itu pun selalu dinomorduakan. Jadi segala sesuatu adalah kenyamanan buat dirinya dulu, baru
dia lakukan untuk Tuhan. Tapi kan Tuhan juga akan aku goncangkan kalau engkau tetap apa ya artinya kata dalam arti di perikop itu sangat ilustratif sekali menggambarkan bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja, baik itu untuk menjadi berkat atau menjadi kutuk gitu, salah satu itu. Oke, thank you dari Pak Ustaz Soid. Dari teman-teman ada lagi sesi lain, silakan. Sebelum ke teman-teman lain, Pak Hendi, Iya, saya mau sedikit eh, apa itu namanya? tambahkan lagi, silakan Pak. Yang mau nyambung apa yang Pak Utasoid sampaikan tadi ya. Oke, Jadi tadi kan disampaikan bahwa permasalahannya adalah mereka asal-asalan membangun. Ya, tapi konteks kita malam ini mereka sudah bertobat mau membangun. Asal-asalan itu dan tidak mau membangun itu ada di pasal 1. Di pasal 2 ini mereka sudah setelah ditegur mereka sudah bergiat. Tetapi ada masalah baru tadi yang tadi awal saya bilang ada kendala lain ini ya. Makanya Tuhan menguatkan mereka kan. Nah, kita bisa lihat untuk detailnya kalau kita nyambung ke Esra 5, Esra 5 ya, sama Esra 6. Itu jelas di situ dikatakan ada bupati lain yang menghambat-hambati mereka untuk mengacaukan mereka untuk membangun bait Allah. Sampai akhirnya ditelusuri sama Darius. Ya, Darius mentelusuri, digali lagi. Ini benar nggak mereka ini punya izin dari pemerintahan saat itu untuk membangun. Akhirnya betul, dia memang oleh sebelumnya dikasihkan izin untuk membangun seperti itu. Akhirnya boleh kelanjutan. Nah, bahkan saya bacakan ini ya, di pasal 5 ayat 3 kali ya saya mulai baca. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Setar, Bosnai, dan rekan-rekan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Ayat 4, lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini? Karena ada yang mengancam ya, seperti itu. Tetapi, dikatakan di ayat 5, tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal ini. Dan seterusnya kita baca di pasal 6 juga, bahwa inilah yang tadi yang kita bahas di Hagai itu, bahwa Tuhan menguatkan mereka. Tuhan ada bersama mereka. Ya, Rohku ada sama mereka. Jadi bukan mereka di pasal 2 ini, saya tidak melihat mereka itu ogah-ogahan, tapi mereka memang dapat pengacau-pengacau di sekitar mereka yang mengganggu pembangunan. Mereka sudah semangat nih bangun, karena sudah ditegur di pasal 1 itu. Itu saja Pak ini. Makasih. Makasih Pak Heri klarifikasinya. Ya, kalau kita bisa melihat di dalam apa yang dibahas tadi, memang fase pertama adalah peneguran, yang fase kedua adalah ada proses untuk membangun, yang tadi Pak Heri sudah sampaikan. Tentu juga ada kendala-kendala tadi pada waktu membangun. Ya banyaklah di pasal yang di perikop kedua yang tadi disebutkan juga. Ternyata untuk membangun bait Allah pun juga harus orang yang kudus, artinya orang yang suci, yang tidak boleh sembarangan. Karena yang dibangun itu loh bait Allah, bait suci. Kalau yang membangun orang yang bukan tangan-tangan yang suci pun juga akan tercemar juga itu ya, rumah Tuhan itu. Karena itu sebagai kerajaan di mana Allah bertahta di situ. Nah, ini yang harusnya kita juga pahami. Kalau saya melihat bahwa janji Tuhan melalui nubuatan nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Yesaya dan Nabi Mika, sudah mengatakan terkait Yerusalem baru yang akan dibangun bait Allah, yang megah sebagai simbol kerajaan Allah di masa yang akan datang, di mana semua bangsa-bangsa akan bersatu dan menjadi kerajaan Allah. Itu adalah blueprint-nya yang akan mau dicapai oleh Hagai di dalam penyampaian ini. Nah, sebelum saya lebih jauh, saya serahkan lagi kepada teman-teman. Kalau dari perspektif teman-teman ada lagi. Saya ada beberapa catatan, tapi alangkah baiknya kalau nanti saya
tutup di dalam rangkuman tadi. Silakan ibu-ibu dan yang di rumah atau yang di sini, Pamela atau Deli atau Vera ada? Pak Saud menyusul. Oke. Ini tim penyapu bersih nih. Silakan. Ayo forum terbuka. Dengan siapa? Teman-teman silakan sharing. Ibu Lumoga? Ibu harus dipancing, dipanggil baru mau bicara nih Bu. Ya, kalau nggak yang lain nggak ngomong. Udah saya pengen Oke, berarti disimpan ya. Ada sesuatu ya. Oke. Ayo yang lain. Kita masih punya waktu sekarang 9.52 di waktu WB. Masih 30 menit. Oke. Apa yang dibawakan tadi oleh Pak Utasoid ya, yang dikemukakannya. Betul. Ya, kalau dibaca memang ayat 7 sampai ayat 10 itu agak berbau mesianik memang. Ya. Kalau Pak Hutasoid menghubungkannya dengan Ibrani, kalau buku yang saya baca menghubungkannya dengan Matius 21 ayat 12 sampai 16. Di mana di situ Yesus datang ke bait Allah, lalu dia menjungkir balikan penjual atau penukar-penukar uang di halaman bait Allah dan mengubah bait Allah kembali menjadi rumah doa dan memenuhinya dengan pengajarannya. Pengajarannya yaitu Injil yang tidak pernah atau belum pernah didengar oleh orang-orang sebelumnya dan yang nantinya akan merubah kehidupan setiap bangsa di dunia. Dia memenuhi bait Allah itu dengan kemuliaan yang berbeda dengan kemuliaan bait Allah buatan Salomo. Dihubungkannya dengan itu. Jadi kelihatannya dalam membangun bait Allah yang ditekankan adalah isinya, kualitasnya, bukan fisiknya. Kalau kualitasnya kita biarkan, barangkali sembarangan aja, tidak terlalu diperhatikan, lama-lama nanti akan dilupakan orang dan akhirnya hilang begitu saja. Tapi kalau kualitas ini tetap dijaga, dan itu memang betul-betul akan membangun kerajaan Allah yang indah, yang memang betul-betul diinginkan oleh Tuhan Allah. Barangkali itu aja yang bisa saya tambahkan, Pak Hendy. Nanti mungkin Pak Kiela yang lebih mendalami ini. Terima kasih Bu Lumongga. Ya ini tentunya akan membawa kasanah pengertian kita mengenai rumah Allah tuh ya, atau bait Allah. Memang standar rumah Allah tuh tinggi sekali ya. Ya nggak boleh menjadi tempat penukar uang lah, atau penukar dalam arti ada transaksi yang tidak sesuai yang harusnya dipakai untuk ibadah, tetapi di situ jadi tempat transaksi penjualan. Transaksi. Yang ya sangat-sangat dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, kalau kita tarik fenomena itu, kalau kita tarik ke sekarang, ke gereja ya, mungkin agak sedikit terlalu pagi, tapi paling tidak ini coba kita sedikit intermezzo sebentar, bahwa ya itu tadi, gereja itu betul-betul harus disikapi bagaimana kita sebagai jemaat ya harus betul-betul menjadikan gereja itu sesuai dengan standar Allah. Kalau kita lihat di sini potret kita agak malu juga ya, karena kadang gereja juga tidak merepresentasikan sebagaimana kebenaran itu harus diberikan. Sehingga ada hal-hal yang sifatnya terlalu kosmetik. Ya, ini bahaya nih kalau kita
Jadi tadi Ibu Lumongga juga bukan melihat dari kuantitas, tetapi kualitas yang harus dijaga itu ya. Saya juga menggarisbawahi. Banyak orang mengatakan bahwa gerejanya besar ya, jemaatnya besar. Nanti dulu. Besar itu dalam arti apa? Kuantitas atau kualitas? Nah, ini kita harus bisa mengatakan dulu, almarhum mengatakan biar kecil tetapi berkualitas. Jadi bukan mencari gereja yang besar tetapi menjadi gereja yang benar. Nah, ini yang harus kita pahami juga. Oke, saya rasa saya sampai di titik itu dulu. Saya tidak akan berlanjut lebih jauh. Mungkin dari sisi teman-teman lain sebelum saya menarik kesimpulan di dalam kekinian dalam apa yang kita baca ini, saya berikan kepada teman-teman lain yang mau sharing, silakan loh. Dari teman-teman yang di Zoom silakan loh. Bisa open microphone langsung bisa sharing. Terima kasih Bu Lumongga. Ayo, ada kesempatan masih banyak waktu. Tidak usah malu-malu, kita semua sharing knowledge sejauh apa yang kita baca. Tentu sebelum masuk di forum ini ya diharapkan sudah membaca terlebih dahulu. Punya modal untuk pemahaman apa yang mau disampaikan. Supaya penyampaiannya nyambung dan paling tidak relevan. Itu yang kita sampaikan. Silakan. Masih ada 20 menit lagi. Ayo silakan. Belum saatnya saat teduh. Nanti saat teduhnya setelah ini boleh. Bu Mei ada kali Bu Mei? Mungkin saya mau cerita sedikit sebelum menikah dengan Pak Yandoko. Saya sempat pelayanan kurang lebih itu 8 tahun. 8 tahun di tempat sebelumnya. Dan saya itu sudah melayani dengan seseorang itu selama 8 tahun gitu di atas mimbar. Dan kayak dibilang tadi kan kita sebagai pelayan Tuhan itu harus punya standar gitu ya. Dan saya melihat orang ini tuh malah lebih lama dari saya gitu, dan dia sudah lama di situ gitu. Dan 8 tahun setelah saya lalui pelayanan bareng orang ini, terus akhirnya saya menikah dengan Pak Utasoid dan saya pindah saya ikut suami saya ke Batam, dan saya mendengar bahwasanya si orang ini itu terkena AIDS. Teman pelayanan saya itu kena AIDS gitu. Hati saya hancur karena ya dia teman pelayanan saya dan dia termasuk orang yang dekat dengan saya gitu. Loh, kok bisa gitu seorang hamba Tuhan yang sudah lama pelayanan di atas mimbar bareng saya, dan dia sudah punya kalau kita bilang standar sebagai pelayan Tuhan itu dia sudah ada gitu. Dia pintar berkhotbah, dia berdoa jago. Pokoknya kita melihat itu, wah dia sudah kayak level malaikat gitu. Dan ternyata setelah saya mendengar kabar seperti itu, hati saya hancur gitu. Ternyata apa yang kita lihat dari luar, walaupun itu seorang pelayan Tuhan, seperti kata Pak Heri tadi, yang tahu kan cuma diri kita sendiri. Kalau kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita jangan melayani gitu. Dan saya melihat banyak hal yang terjadi dengan contoh teman pelayanan saya ini gitu. Dan memang ya itu terjadi gitu. Ya, itu yang membuat kita belajar bahwasanya
orang yang ada di atas mimbar itu belum tentu hidupnya kudus. Gitu. Jadi ya tidak berbicara dengan yang di atas mimbar aja ya, yang jemaat juga seperti kita juga gitu. Jadi ya marilah sama-sama kita belajar untuk lebih lagi, karena kita juga, kami baru terjun sebagai pelayan jemaat juga di tempat ini. Kami juga banyak belajar bahwasanya untuk menjadi pelayan jemaat itu banyak hal yang harus kita jaga gitu. Itu saja yang saya mau sharingkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, makasih Ume. Ya, masih relevan dalam arti, ya itulah, sebagai pelayan Tuhan maupun jadi juga tadi Pak Heri udah sampaikan bahwa nggak bisa kita tuh melayani seolah-olah kayaknya ya mumpung nggak ketahuan ya kita layani aja. Tentu itu akan terusik dengan sendirinya. Tuhan akan berbicara pada waktunya tentunya ya. Kita juga menyadari keterbatasan kita untuk menseleksi orang ya sebatas yang kita kenal. Tetapi di luar jam gereja, ini yang perlu kita lakukan. Nah, di gereja kami pun sebetulnya di GRI ini juga melakukan namanya observasi. Ya, memang tidak sembarangan untuk bisa merekrut orang, tapi ya ada kriteria-kriterianya. Di dalam peraturan kita pun juga ada sebetulnya tuh tua-tua, pemilihan penatua. Nah, itu biasanya diobservasi dulu. Makanya sebelum diteguhkan suka diberi pengumuman kan 2 minggu sebelum diteguhkan apakah ada yang keberatan. Itu salah satunya untuk mencari informasi yang di luar tidak ketahui oleh kita. Ya kalau lolos dari 2 minggu itu ya sebatas yang kita anggap dia baik. Tapi ya kembali lagi keterbatasan kita adalah mengobservasi itu juga terbatas. Tapi yang namanya kedaulatan Tuhan tidak terbatas. Time will tell, later or sooner. Jadi ya yang bisa kita ketahui. Thank you Bu Mei. Dalam konteks ini teman-teman ada lagi hal-hal yang bisa dirangkum, masih ada waktu ya 17 menit. Silakan. Saya mungkin Oke, Susi. Oke, silakan Susi. suara jelas kayak Oh, itu feedback ya. udah jelas belum ya? Oke, jelas. Sorry ya, matiin kamera. Ya, matiin kamera mungkin lebih jelas suaranya. Thank you. Lanjut Susi. Ya, beberapa hal yang saya dapatkan dari bagian ini untuk Hagai ini ya. Kalau kita buat urutannya gitu ya, dari sini mulai dari ayat pasal yang pertama itu kan mulai dibangun, bukan firman Tuhan ya, firman Tuhan itu datang kepada Zerubabel sama Yosua itu melalui Nabi Hagai itu di bulan ke-6 hari pertama. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut lagi setelah ada firman Tuhan itu dan juga teguran yang keras gitu ya, seperti kita udah bahas di pertemuan yang sebelumnya itu. Kemudian ada hasil dari firman Tuhan itu apa ya? Itu ada di pasal 2 ayat 1a, itu mulai dibangun gitu ya. Mulai dilakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan pada hari yang ke-24 bulan yang ke-6, masih di bulan yang sama, tapi setelah 23 hari kemudian baru dibangun bait Allah gitu. Nah, kemudian selanjutnya di Hagai yang kedua ini, firman Tuhan kembali diberikan kepada Zerubabel sama juga Yosua, termasuk juga kepada bangsa Israel. Itu diberikan seperti semacam kayak lebih mengingatkan lagi bahwa
nggak mudah loh untuk membangun untuk bait Allah ini. Ya seperti kita lah, kalau kita memulai sesuatu mungkin gampang gitu ya. Tidak mudah untuk mempertahankan, apalagi bisa menyelesaikan sampai selesai gitu. Nah, ini juga yang Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel juga, bahwa banyak hal gitu yang akan terjadi di dalam mereka membangun bait Allah ini. Baik itu masih teringat gitu ya, ketika kan di situ dikatakan pasal 2 ayat 4 itu ada beberapa dari mereka tuh yang pernah melihat bahwa rumah bait suci Tuhan itu dulu tuh lebih megah gitu dari sekarang. Mungkin ada juga yang membuat perbandingan gitu. Oh, yang sekarang nih nggak ada apa-apanya gitu ya, dibandingkan dengan yang sebelumnya. Artinya terjebak juga dengan masa lalu gitu. Tetapi Tuhan juga mengingatkan lagi bahwa kamu tuh harus menguatkan hati, karena Tuhan sendiri pun berjanji gitu ya. Tuhan nggak akan tinggal diam. Tuhan juga di ayat-ayat 6 sampai dengan yang seterus itu Tuhan memberikan janji yang luar biasa gitu ya. Rohku akan tetap tinggal di tengah-tengah kamu, jangan takut. Terus Tuhan juga bilang, ini mungkin penafsiran secara harfiah di teks ini gitu ya, beda sama Pak Yandoko sama Ibu Lumunga tadi, bahwa Tuhan punya kuasa gitu ya untuk menggoncangkan segala bangsa, untuk bisa memiliki barang-barang yang indah. Terus juga Tuhan bilang, kepunyaanku lah perak dan emas gitu, bagian dari material bait Allah ini. Dan yang lebih menarik dari ayat ini, di situ dikatakan bahwa ini tuh lebih megah gitu dibandingkan bait suci yang sebelumnya. Kenapa? Karena damai sejahtera Tuhan ada di dalam bait suci itu. Nah, itu satu janji yang luar biasa. Jadi di mana kita bisa memperoleh damai sejahtera, yaitu ketika Tuhan ada dan hadir di dalam hidup kita. Kalau dilihat lagi selanjutnya, firman Tuhan ini datang lagi setelah 2 bulan kemudian gitu ya, yaitu bulan ke-9 di tanggal yang ke-24 ayat yang ke-11. Nah, di situ ada semacam Tuhan seperti mengultimatum lagi bahwa mereka ini harus menjaga kekudusan gitu ya. Di ayat yang ke-15 lebih menjelaskan bahwa di situ dikatakan, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Jadi kekudusan adalah tuntutan Tuhan gitu dalam mengerjakan segala pekerjaan yang Tuhan berikan, maka kekudusan itu sangat-sangat penting untuk dijaga. Gitu. Kemudian di ayat yang berikutnya lagi, di situ menarik dikatakan bahwa maka sekarang, artinya untuk saat ini, perhatikanlah mulai hari ini, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait suci Tuhan. Artinya bahwa sebelum memulai melanjutkan kembali pembangunan bait suci Tuhan, Tuhan tuh bilang, bagaimana keadaanmu? Silakan introspeksi diri ya, semacam bahasa, kalau bahasa dibahasakan mungkin seperti itu kali ya. Tuhan menuntut kita atau umatnya untuk introspeksi diri, bagaimana kehidupan kita gitu. Karena di sebelumnya mereka sendiri sudah mengalami bahwa Tuhan menghukum karena dosa gitu. Nah, di sini juga ketika ada kekecewaan ya, coba introspeksi diri, bagaimana keadaan hidup gitu. Apakah sudah menjalankan apa yang Tuhan kehendaki atau belum gitu. Jika belum ya mesti harus ada apa gitu. Tuhan, apa yang salah dari hal yang dilakukan gitu. Karena itu sangat penting bahwa untuk pertama tidak kembali atau terjebak di masa lalu, tetapi
berusaha dari jatuh atau bangkit itu untuk terus maju ke depannya gitu ya. Seperti di ayat yang ke-19 tuh, perhatikan mulai hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur atau pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Jadi bagi saya secara pribadi, introspeksi diri itu penting, dan juga bagaimana menjalankan Tuhan punya kehendak itu tidak mudah gitu untuk kita lakukan. Karena kadang juga kita di dalam diri kita sendiri pun akan ada benturan gitu. Belum lagi termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal eksternal lainnya gitu. Mungkin itu saja Pak dari saya. Thank you. Oke, makasih Susi, sangat ini memberkati kita semua. Memang perspektif yang disampaikan itu betul-betul kita sebagai manusia untuk melayani Tuhan, ya, dari apa yang disampaikan tadi, introspeksi, koreksi diri, evaluasi diri, apakah mereka layak untuk membangun bait Allah, dan itu merupakan sindiran Tuhan yang cukup tajam untuk kita diberikan roh kepekaan. Nah itulah, memang melayani Tuhan itu nggak bisa sekedar sambilan aja, tetapi memang betul ada satu kesungguhan, ada satu perenungan yang betul-betul memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tidak hanya sekedar diucapkan, tapi bagaimana tingkah pola kita dan kita bagaimana menyikapinya untuk melayani Tuhan itu memang nggak mudah seperti ya sekedar ada jadwal jalanin aja. Ternyata itu bukan sekedar ritual aja, tapi dibangun secara spiritual juga gitu. Itu yang perlu kita pahami. Thank you. Waktu masih bergulir 10.13 di waktu WB, masih ada 7 menit. Saya belum ambil alih di dalam rangkuman ini. Tentu ada lagi teman-teman, Pak Saud. Wah, ini udah the last Mohican. Monggo Pak. The last Itu Mohican. satu halaman. Ya, Jam 12 shalom. malam ini ntar. Selamat Oke. malam. Iya. Terima kasih Pak Moderator atas waktu dan kesempatannya. Saya begitu tertarik ketika saya mendengar tadi Pak Huta Sawit sama Pak Handoko tuh sama ya. Oh, marganya. Oh iya. Shalom Pak Huta Sawit. Wah, ini anggota Padus nih. Baik. Jawa Iya. Batak itu namanya. Tadi Handoko. sempat disampaikan perkataan budaya Ibrani lah ya. Dr. Lumongga juga mengutip ya, juga dari Matius ketika Tuhan Yesus ya, dengan dihubungkan dengan budaya atau tradisi Ibrani. Saya tertarik karena saya baru belajar juga. Ya ada salah satu mentor saya gitu ya. Jadi begini, saya ambil kaitannya dengan, tentu konteksnya adalah Hagai 2 kan. Mari kita buka, saya bacakan di Hagai 2 ayat yang 12. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Nah, di atasnya LAI memberi judul Pembangunan Bait Suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Tadi Susi juga sudah bicara tentang yang najis dan yang kudus. Mari kita coba berbicara tentang bagaimana insight ya, wawasan Alkitab, tapi dalam budaya Ibrani. Ini sangat penting loh. Ya, karena Kristen lahirnya dari Ibrani, Yahudi, bukan dari Yunani. Memang kita tahu Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Karena pada masa itu bahasa Yunani adalah seperti bahasa Inggris sekarang. Lingua franca, bahasa internasional. Bahkan Perjanjian Lama juga diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang kita kenal juga dengan Septuaginta. Nah, ini kita harus pahami sebagai ya, akademisi ya. Saya senang sebenarnya nih, nanti saya kaitkan juga ya. Kalau saya lihat para majelis penatua kok nggak banyak hadir di dalam PA, ini sungguh menyayangkan nih, gitu ya. Nah, kembali dengan
kenapa Hagai berbicara di pasal 2 itu, ya, mereka mengerti, memahami orang-orang Yahudi ini, ya. Karena mereka orang-orang yang umumnya orang Yahudi, itu pemahaman akan Taurat, saat itu kan Taurat, itu luar biasa, pemahamannya dalam. Makanya mudah sekali mereka diingatkan. Memang mereka hanya lupa, makanya sering diingatkan. Oh iya, jadi dia kembali lagi. Oh inilah. Itulah sering kita gitu tahu tapi lupa ya. Tapi ada orang yang memang nggak tahu sama sekali. Gitu itu lebih bahaya. Nah, sekarang saya ambil contoh. Kita buka di kenapa bangsa Israel pada saat itu diperingati Hagai langsung dia paham, alert langsung. Oh iya ya, dia bertobat langsung. Wah, saya sekuat tenaga lagi. Mari kita buka nih ya. Saya buka di Kisah 4 ayat 13. Jadi hati-hati pemahaman tentang sola scriptura. Pemahamannya ini ya. Mari saya bacakan di Kisah 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya itu sebagai pengikut Yesus. Jadi ahli Taurat, orang Farisi ini kaget melihat Yohanes dan Petrus yang adalah orang tidak terpelajar, tapi dia berkata-kata dengan kuasa dan pengetahuan. Pertanyaannya, kalau tersurat di ayat ini adalah Petrus dan Yohanes tidak terpelajar kan? Sekarang saya ingin bertanya, benar nggak sih murid Yesus 2 orang itu tidak terpelajar? Tapi tersurat di sini, ini Alkitab loh, nggak bisa salah. Apakah benar? Ini ada orang STT ya di sini. Apakah benar Yohanes dan Petrus tidak terpelajar seperti apa yang dikatakan di Kisah 4 ayat 13 ini? Nah, kalau menurut letterlek iya nggak terpelajar. Nah, banyak ayat-ayat Alkitab juga kalau kita nggak kembali ke wawasan Ibrani, kita akan kerepotan. Ini yang perlu diketahui. Nggak mungkin orang Yahudi itu tidak terpelajar. Ini saya kasih ya bukannya saya so tahu, tambahan saja sebagai pembelajaran bersama-sama. Tahapan-tahapan pendidikan Yahudi, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah mikra. Mikra itu membaca Taurat mulai usia 5 tahun. Kemudian tahapan selanjutnya yang kedua adalah misna. Itu mulai usia 10 tahun dilanjutkan. Ketiga adalah misfot pada usia 13 tahun. Tapi pada zaman Yesus kita ketahui usia 12 tahun yang disebut bar mitzvah. Gitu ya. Nah, keempat tahapannya adalah Talmud pada usia 15 tahun. Baru yang kelima terakhir adalah midras atau madrasah pada usia 20 tahun. Ini Yesus masuk di situ. Dan Tuhan Yesus diyakini dia keluar di sana. Pada zaman Yesus itu ada 2 sekolah yang paling terkenal, yaitu Beit Samai dan Beit Hillel. Kemungkinan Tuhan Yesus keluar dari sekolah Taurat ini dari Beit Hillel. Jadi kenapa dia harus melalui itu? Karena dia mau mengajar. Harus ada legitimasi dan harus usianya 30 tahun. Begitu. Nah, muridnya Yesus, Yohanes dan Petrus di sini konteks Kisah 4 ini minimal tahapan keempat dia sudah belajar. Nah, kelimanya dia nggak ikut di Beit Hillel atau Beit Shammai, tapi dia ikut di Beit Yesua. Tuhan yang jadi manusia. Hillel dan Shammai itu dapat inspirasi, dapat pencerahan dari Yesus sendiri.
Jadi bagaimana dia nggak terpelajar? Jadi pengertian di ayat 4:13 Kisah itu adalah mereka melihat bahwa dua orang ini tidak keluar dari sekolahnya Bet Hillel dan Bet Shammai. Maka disebut tidak terpelajar, tapi dia tahu, dia tidak mengetahui bahwa ini adalah murid Yesus yang bersama-sama Yesus 3,5 tahun setiap hari diajarin. Makanya hikmatnya melebihi para orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, disinilah kita harus memahami sebenarnya bagaimana ayat itu ditulis, kemudian penafsirannya yang benar. Bahaya sekali jika apalagi sudah mengandung doktrin, dan doktrinnya ini doktrin yang benar-benar menentukan hidup mati seseorang. Ya, ini terlalu panjang. Ya, kembali saya mau sampaikan, dalam tradisi budaya Ibrani, the highest worship itu bukan pujian, nyanyian, dan bahkan juga bukan doa. The highest worship bagi orang Ibrani adalah learning. Bukan singing, bukan praying, tapi learning. Mari kita buka di Mazmur pasal 1 ayat 2. Berbahagialah orang, saya singkat. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Inilah kita semua. PA ini the highest worship. Saya bukannya saya menyinggung, penatua harus hadir di PA ini yang ingin belajar gitu. Apalagi mungkin sudah tahu banyak ya nggak apa-apa, tapi kalau belum tahu banyak ya harus ikut PA gitu. Saya rasa itu aja Pak Moderator ya, hubungannya the highest worship is a learning. Cakep, cakep, cakep. God bless. Thank you. Wah, luar biasa. Jadi ini memang selalu kalau makanan tuh dessertnya mantap sekali, cake-nya. Ya, inilah. Jadi yang disampaikan oleh Pak Saud itu, saya mencatat bahwa menjadi orang Kristen itu memang harus dewasa rohani ya tadi ya. Kalau kita kutip dari apa yang disampaikan Pak Saud, bahwa pemahaman orang Israel itu terhadap Taurat itu dalam sekali. Artinya tingkat kerohaniannya cukup tinggi dan dewasa, sehingga apapun yang ditegur oleh Tuhan cepat nangkep apa yang harus ditindaklanjuti. Tadi juga disinggung bahwa filosofi bahasa Ibrani itu juga perlu diketahui oleh orang Kristen. Kita ini memang hidup di dalam bahasa terjemahan yang kadang-kadang terbatas pemahamannya. Begitu juga kakak-kakak rohani kita pun juga memiliki keterbatasan. Tetapi bukan berarti itu menjadi hambatan. Tadi Pak Saud sudah menyampaikan bahwa ada satu ilustrasi yang dimana Petrus dan siapa tadi? Yohanes tadi, dia memiliki guru yang namanya Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, bagaimana pada masa kekinian kita? Di Kisah Rasul 1 ayat 8 kita diberikan namanya Roh Kudus. Tentunya itulah harapan kita tetap melekat kepada Roh Kudus itu supaya kita pun juga bisa seperti kualitas Yohanes dan Petrus ya Pak ya. Jadi kira-kira itu yang harusnya kita miliki. Jadi saya melihat apa yang kita diskusikan itu adalah benar-benar memahami masalah ketaatan. Oke, sebelum saya berikan ke Pak Gelan, saya akan menutup sedikit pengertian apa yang sudah kita diskusikan panjang lebar. Jadi ketaatan bangsa Israel, angkatan pada dari pembuangan, diuji untuk meraih keberhasilan. Ya. Kondisi ini sama seperti perjanjian mereka dengan Allah sewaktu Nabi Musa berbicara kepada bangsa Israel, angkatan padang gurun sebelum masuk ke tanah perjanjian. Jadi ada semacam terms and condition, ya, di mana Tuhan akan memberkati jikalau, ya itu tadi. Semua ketaatannya tuh betul-betul kita bisa penuhi dan kita bisa lakukan, atau bangsa Israel bisa lakukan. Tentunya ya kalau kita bicara membahas bangsa Israel, garis miring orang Kristen di saat sekarang gitu loh. Jadi kita harus bisa melihat, kita ini membahas kayaknya soal kitab sejarah, tetapi enggak.
kitab sejarah relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, garis miring Kristen. Gitu. Jadi itu saja, waktu sudah bergulir 10:26, saya berikan kepada Pak Gelen untuk summary semuanya, Pak. Silakan, Pak. Iya, terima kasih Penatua Hendy. Sebentar saya share screen dulu. Iya, jadi ini sekilas saja ya bahwa tentang latar belakangnya bagaimana ketika bangsa Israel di dalam pembuangan di Babel, kemudian Babel jatuh ke tangan Persia, ya. Kemudian ada 2 gelombang kepulangan. Yang pertama di zaman Raja Koresh, dia sudah mengizinkan orang Israel pulang tahun 538 sebelum Masehi, ya. Kemudian kalau kita mau memang lebih jelas cerita detailnya itu kita perlu baca Ezra, tadi Penatua Heri juga sudah bilang ya, Ezra pasal 4 sampai pasal 6, ya saya baca 3 kali ya untuk mendapatkan pengertian yang lebih rinci. Jadi ketika mereka mau membangun itu diganggu sama orang Samaria dan sama beberapa bupati dari seberang sungai Efrat yang tidak senang. Ya, saya melihat juga itu ada kaitannya di pasal 4 Ezra itu mereka bilang mereka mau ikut partisipasi membangun Bait Allah. Lalu orang Israel bilang, enggak, ini kami yang bangun, enggak sama-sama gitu. Jadi enggak tahu juga ya, mungkin ada yang beberapa kontraktor di situ pengen kebagian proyek pembangunan ya. Infrastruktur ini kan gede nih, basah nih. Proyek PU ya, pembangunan infrastruktur. Nah, nggak tahu, tapi yang pasti bangsa Israel tadinya tidak mau, lalu diganggu, dibuatlah hoax surat kepada Raja Kores begini begitu. Nanti itu kalau udah jadi kota itu kota durhaka dari dulu katanya. Nanti pasti nggak bayar pajak lagi, intinya melawan lah kepada kekaisaran Persia, lalu termakan hoax lah raja pada saat itu, Raja Kores. Jadi hanya 2 tahun mulai lagi meletakkan dasar-dasarnya, kemudian stop. Itu intinya. Ya, sekitar tahun 536 sebelum Masehi berhenti, 534 berhenti itu pembangunan. Baru mulai lagi di zaman Raja Darius pada tahun 520 sebelum Masehi. Dan kalau kita baca Ezra pasal 6 itu jelas tuntasnya dan pentahbisan bait suci itu pada tahun ke-6 pemerintahan Raja Darius. Dimulainya tadi Kak Susi juga sudah singgung pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius. Artinya pembangunan 4 tahun. Wah, ini bagus nih, berarti kualitasnya tidak asal-asalan. Ya, tidak asal-asalan. 4 tahun untuk membangun Bait Allah. Ya, kalau dari Ezra itu disebut tingginya 60 hasta. Lebarnya juga 60 hasta. Wah, ini lumayan besar nih. 1 hasta 45 cm kali 60 berapa tuh? 27 meter ya. Lumayan tuh. 27 meter sama gedung WB ini tinggian mana ya? Tinggian Bait Allah ya. Lebarnya juga 27 meter, banyak sekali speknya, emas, perak dan lain sebagainya. Ya, oke. Saya masuk kepada apa yang saya baca dan saya telusuri ya di ayat 2 dan ayat 3 ini penyampaian firman Tuhan kepada Nabi Hagai. Wah, ini indah sekali ya, karena sekarang lagi musim, kemarin baru ada putusan MK ya yang membuat heboh se-Nusantara. Saya melihat di sini ada suatu keindahan di dalam ayat ini, bagaimana seorang nabi diperintahkan Tuhan dan dia tidak ragu-ragu, tidak takut-takut, dia langsung ngomong kepada pihak eksekutif maupun kepada pihak
yudikatif, saya lihat ini eksekutifnya Zerubabel, Bupati Yehuda. Ini eksekutif nih. Nah, imam ini kan tahu peraturan, hukum Taurat. Ini jadi yudikatif nih. Pasal-pasal Taurat dia hafal semua. Nah, berarti terkesan jadi nabi ini fungsinya seperti legislatif. Ini check and balances, ya, perimbangan kekuasaan. Wah, biar eksekutifnya nggak ngaco-ngaco. Ya, begitu juga dengan yudikatifnya. Ya, supaya tidak salah melakukan tugas dan fungsinya. Nah, maka ketika masing-masing pihak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, maka apa yang menjadi impian bersama akan lebih mudah tercapai oleh pertolongan Tuhan. Dalam hal ini adalah pembangunan bait Allah. Ya, pembangunan bait Allah. Jadi pembangunan yang sempat mangkrak, ya, dilanjutkan kembali. Karena apa? Perintah Tuhan. Ya, melalui Nabi Hagai. Ya, ini saya tulis bandingkan dengan Trias Politica, ya, Montesquieu. Wah, ini pelajaran tata negara dulu saya waktu SMA. Ya, bagaimana ada keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif supaya tidak ada korupsi kekuasaan. Ya, kan dibilang power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely, gitu ya. Kekuasaan itu cenderung korup, tetapi kekuasaan absolut pasti korup. Ya, gitu. Lalu ayat 4, ini tadi juga Kak Susi sempat singgung juga ya, perbandingan antara bait Allah pertama yang dibangun Raja Salomo dan bait Allah kedua yang akan dilanjutkan pembangunannya. Jadi kan bait Allah itu yang dibangun Salomo itu memang megah sekali. Raja Daud tidak boleh bangun karena kata Tuhan banyak menumpahkan darah tangannya. Maka Salomo dengan puncak keemasan kerajaan Israel, dia membangun bait Allah dengan spek yang luar biasa, dengan bangsa yang begitu makmur, yang begitu kaya. Namun ketika pembuangan ke Babel 580 sebelum Masehi itu dihancurkan oleh kerajaan Babel, ya, di bawah Nebukadnezar. Ya, kembali lagi tadi baca Esther itu dibilang setelah dicek itu file-file, ya, gedung arsip nasional kerajaan Babel tertulis di situ. Wah, akhirnya Raja Kores bilang apa yang sudah diambil oleh Nebukadnezar dari bait Allah di Yerusalem akan dikembalikan. Ya, itu. Jadi tercatat tuh di gudang arsip mereka. Ya, waktu itu masih belum ada digitalisasi ya. Kalau enggak gampang banget, tinggal kontrol find aja langsung ketemu ya. Nah, jadi dilanjutkanlah pembangunannya. Namun memang karena ini sempat mangkrak dan baru mau dimulai lagi, ya, baru pondasinya yang diselesaikan, maka sebagian melihat di ayat 4 ini kelihatannya bahwa yang kedua ini kalah megah dengan yang dibangun sama Salomo. Ya, karena memang belum jadi juga, ya, belum jadi, baru sempat 2 tahun lalu mangkrak. Ya, jadi ada perbandingan di sini, ada perbandingan. Bisa jadi memang fisiknya tidak semegah, seindah yang dibangun oleh Salomo, karena zaman itu kan, waduh, speknya luar biasa ya. Zaman dulu itu kayak tukang ini itu ada bagiannya sendiri ya, dari suku apa pandai besi, dari suku apa pandai kayu gitu ya. Pembagiannya sangat terstruktur. Nah, ini juga mirip tadi sama yang sudah disebutkan ya. Jangan terjebak pada romantisme kejayaan di masa lalu, karena itu semua sudah berlalu ya, sudah jadi sejarah ya. Kadang romantisme kejayaan masa lalu membuat orang susah maju. Ya, nggak usah jauh. Misalnya kita, bangsa kita lah. Kalau kita terlalu mengagung-agungkan kejayaan zaman Majapahit, ya, maka kita rasa kita udah hebat kali gitu. Padahal kita sekarang ketinggalan jauh dari bangsa lain. Tapi kalau bandingkan kerajaan Majapahit emang hebat waktu itu ya, di zaman itu. Nah, jadi jangan terjebak supaya kita jangan jalan di tempat, apalagi ketinggalan. Ya. Lalu ayat ke-5 sampai ayat ke-10 ini adalah penghiburan dan dorongan dari Tuhan dalam upaya pembangunan bait Allah yang kedua.
bagaimana Tuhan membesarkan hati Zerubabel sebagai seorang bupati Yehuda. Ya, jadi di dalam kerajaan Persia juga bangsa Yehuda ini, Yerusalem, seperti tanah jajahan ya, tetapi diberikan mungkin ada otonomi khusus gitu karena mereka satu entitas bangsa dengan suku dan agamanya sendiri. Ya, jadi Zerubabel menjadi bupatinya, ya, bupati dari Yehuda. Nah, dia diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Tentu ada banyak kekhawatiran, ya, ada banyak kekhawatiran. Kenapa? Orang yang dibangun Salomo yang begitu hebat aja hancur seketika. Ya, jangan-jangan ini kita bangun nanti hancur lagi. Ya, capek-capekin. Udah dulu Salomo enak membangun dengan sumber daya ekonomi yang optimal, puncak keemasan kerajaan Israel. Ya, aman, makmur. Tetapi zaman mereka ini baru pulang dari pembuangan. Ya, baru pulang dari pembuangan ini modalnya ya udah pasti minimalis, ya. Uang nggak banyak, ya, sisa-sisa, namanya aja pembuangan, ya, nggak mungkin jadi jaya sekali di pembuangan, ya. Nah, karena itu Tuhan membesarkan hati Zerubabel, ya, kalau bahasa sekarang dimotivasi lah, dimotivasi, didorong oleh Tuhan, dan Tuhan mengingatkan di ayat ke-6, seperti janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Nah, ini Tuhan memberikan contoh yang lebih ekstrim lagi, ya. Waktu itu mereka belum punya apa-apa, belum bait Allah apalagi, belum ada. Orang jadi budak berabad-abad di Mesir. Tetapi kalau Tuhan yang ikat janji, ya, maka tiada yang mustahil. Ya, kondisi yang ada itu tidak menjadi patokan apakah suatu rencana akan berhasil atau tidak. Tapi yang menjadi patokan adalah janji Tuhan. Kalau memang Tuhan yang janji, seburuk apapun kondisinya pasti jadi itu barang. Ya, ya, ini jadi Tuhan mengingatkannya yang Mesir, bukan yang Salomo. Kalau yang Salomo memang wah bisa lemah mereka. Kalau Salomo membangun dari kekayaan. Ya, tetapi ini intinya adalah penyertaan Tuhan. Bahkan di ayat ke-8 kan tadi dikatakan aku akan menggoncangkan segala bangsa. Ya, tadi referensinya dari Perjanjian Baru, ya, dari Perjanjian Baru. Tapi kalau kita tentu ini ada dua unsur, ya. Satu ada mesianik, ada nubuatan ke depan. Namun seringkali di Perjanjian Lama ada juga tentang zaman itu sendiri. Ya, jadi penggenapan itu bisa double, ya, bisa jadi triple dan lain sebagainya. Kalau kita baca kitab Ezra itu juga bagaimana akhirnya atas perintah Raja Persia, maka semua yang pernah dirampas dari Yerusalem itu akan dikembalikan. Bahkan atas perintah raja agar para bupati dari seberang sungai Efrat, katakanlah upeti-upeti mereka kepada Raja Persia disuruh sumbangin juga untuk keperluan pembangunan bait Allah. Maka di situ saya bisa mengerti bahwa barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam sampai kepada hewan-hewan korban. Ya, kalau kita nanti baca sendiri Ezra 4 sampai Ezra pasal 6. Luar biasa. Sampai lembu sapi, kambing, domba, anggur, minyak dikasih sama bangsa Israel, bangsa Yehuda untuk membangun dalam keperluan pembangunan bait Allah. Sampai nanti itu ucapan syukurnya pentahbisannya itu sumbangan. Ya, luar biasa. Kalau Tuhan yang mau bekerja, istilahnya suatu proyek kekurangan dana pun, ya, bingung cari dari mana. Kalau Tuhan bekerja, nggak ada yang bisa menghalangi. Ya, luar biasa. Jadi jangan menyerah dalam perjuangan karena keadaan yang tidak ideal. Karena patokan kita bukanlah keadaan, tetapi janji Tuhan. Ya. Kemudian peringatan akan kekudusan. Ya. Peringatan akan kekudusan tadi Penatua Heri juga tepat sekali bahwa karena mereka melibatkan orang-orang juga yang tidak takut akan Tuhan, katakanlah tidak satu server dengan mereka.
Ya karena tentu punya banyak kepentingan ya. Mungkin tadi proyek atau pura-pura jadi teman padahal mau menggagalkan ya, seperti di Ezra 4 itu bagaimana bangsa Samaria lalu ada bupati yang tidak senang dengan orang Israel yang mau membangun bait Allah, mengerahkan segala cara biar gagal. Ya mereka sempat berhasil di awal ya, tetapi akhirnya kalah. Nah, kemudian juga berbicara tentang kekudusan, di sini kita belajar bahwa kekudusan itu tidak bisa ditransfer. Ya, menarik sekali ayatnya tadi di ayat ke-13. Ini kan ada pertanyaan ini kepada imam. Ini imamnya pinter-pinter nih. Tadi udah dijelaskan sama Pak Saud ya. Ini pasti lulusan yang itu, yang midras tadi Pak ya, 20 tahun. Mungkin kalau sekarang dia punya inilah sertifikasi mengajar ya, profesional. Ya kalau yang sampai cuman Talmud mungkin anggap lulusan SMA secara agama gitu ya, secara iman ya. Jadi belum punya lisensi untuk mengajar. Ya, seperti itu. Jadi imamnya nih jago-jago nih, udah jebolan midras ya, umur 20 tahun. Maka pertanyaannya pintar mereka jawab. Kalau ada ini, kalau ada apa tadi, daging kudus di dalam punca, lalu kena roti, masakan anggur, minyak, jadi kudus nggak itu yang lain itu? Enggak katanya. Oh benar. Nah, maka artinya apa? Kekudusan itu nggak bisa ditransfer. Ya, kita datang ke gereja, misalnya ke rumah Tuhan, kita anggap itu rumah Tuhan yang kudus, tidak otomatis kita jadi kudus karena kita datang ke bait Allah, misalnya. Ya, tidak otomatis. Kita memberikan persembahan untuk persembahan yang kudus kepada Tuhan, tidak otomatis karena tangan kita yang masuk ke kantong persembahan, tangan kita jadi kudus juga. Belum tentu. Ya, persembahannya bisa dikuduskan Tuhan, tapi tangan yang najis tetap najis. Ya, seperti itu. Nah, tapi yang menarik ayat berikutnya, ini yang serem nih. Ya, kalau ada orang yang tangannya najis menyentuh itu, najis oleh mayat ya. Ini berkaitan dengan hukum Taurat. Kalau najis itu 7 hari, ya, bukan 7 menit, bukan 7 kali cuci tangan pakai abu, ya. 7 hari itu najisnya. Apapun yang disentuh orang itu jadi najis. Nah, sebaliknya, najis itu menular. Ya. Najis itu menular, makanya nggak salah pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, sementara kebiasaan baik susah banget mengubahkan yang buruk. Ya, jadi kudus tidak menular. Ya, kesannya di sini. Tapi yang najis itu menular. Makanya ini yang perlu hati-hati. Jangan pikir karena kita sering menyembah Tuhan, ya, sering baca firman Tuhan, otomatis kudus. Enggak. Ya, kalau kita cuma baca, cuma ngapal-ngapal untuk ujian, ya, maka itu tidak ada transformasi. Itu cuma mekanis, ya, menghafal, nanti tinggal mengulang, ya. Tetapi harus ada pengertian, penginternalisasian firman, pujian, doa ke dalam diri kita. Makanya jangan heran tadi cerita dari Bu Mei ya, miris sekali. Tetapi itu nyata. Saya dulu juga dengar cerita, ya waktu saya di Batam juga ini. Ini menarik ceritanya pada di Batam nih, kenapa ya? Itu ya macam-macam lah, yang korslet, WL dengan singer lah, ya pelayanan sama-sama, follow up, akhirnya baku follow, ya. Akhirnya korslet, terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya. Itu aktivis pelayan yang kalau ngelihat dia praise and worship mah kayak udah tinggal ke sorga, tinggal sejengkal lagi lah kira-kira gitu ya. Tapi nggak jaminan. Ya, rutinitas itu nggak jaminan. Ya, kita rajin berdoa, rajin baca firman, karena itu aktivitas. Ya, kalau tidak ada penginternalisasiannya dan tidak ada penghayatan dan pengamalannya, ya, maka itu cuma jadi ilmu pengetahuan aja, ya, atau aksi panggung, ya. Kalau praise and worship jadi aksi panggung doang, doa yang indah-indah dan lain sebagainya, ya. Maka pelayanan kepada Tuhan juga harus berhiaskan kekudusan. Waduh, menyembah Tuhan, memberikan kemuliaan kepada Tuhan, itu di Mazmur bilang harus berhiaskan kekudusan. Menyembah Tuhan juga berhiaskan kekudusan, bukan style, bukan gaya, makin tinggi angkat tangan makin rohani, enggak, ya, enggak. Tapi ya angkat tangan enggak masalah juga kalau nyanyi, ya.
tergantung gaya atau pembawaan orang, tapi kekudusan hidup itu penting sekali, ya. Dan bagian akhirnya ini tentang prioritaskan pekerjaan Tuhan. Dalam konteks ini adalah pembangunan kembali bait Allah, ya, pembangunan kembali bait Allah. Tuhan dikatakan akan memberkati umat yang memprioritaskan untuk mendukung pekerjaan Tuhan dengan takaran berkat yang optimal. Ya, ayat 16 sampai 19 itu kan tadinya karena hukuman Tuhan maksimal itu 50% hasilnya dari yang dimungkinkan. Ya, di sini bahasanya seharusnya 20 gantang hanya ada 10, berarti 50%. Lalu ada yang ke tempat pemerasan anggur harusnya 50 cedok, jadinya cuma 20, ini 60% ini kegagalannya. Hasilnya cuma 40%. Waduh, luar biasa. Kalau diskon enak ya, tapi kalau hasil tanah kita udah capek kerja, hasilnya cuma separuh, apalagi hasilnya cuma 40%, aduh capek-capekin. Ya bisa-bisa nggak balik modal. Tetapi ketika umat Tuhan memprioritaskan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan bilang, mulai saat ini, waduh ini luar biasa nih. Mulai saat ini pakai tanggal lagi. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah katanya. Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Ini kayak SK pencurahan berkat dari Tuhan. Ya, mulai berlaku pada saat ditandatanganinya surat keputusan ini. Luar biasa pakai tanggal. Ya, pada saat peletakan dasar rumah Tuhan itu. Mulai saat ini kata Tuhan, aku akan memberi berkat. Artinya apa? Kalau 100% semua Tuhan kasih. Ya, luar biasa. Nah, ini yang nggak gampang. Ya, namun memang untuk konteks saat ini, ya, untuk konteks saat ini kita meyakini bahwa ministry first, ya, bukan building first. Ya, mentalitas sebagian orang percaya, termasuk orang Israel pada zaman itu, dan karena memang perintah Tuhan, ya, itu bait Allah sangat diutamakan karena itu pusat peribadatan, ya, pusat peribadatan. Namun sekarang di dalam pelayanan zaman ini, zaman kekinian, maka pelayanan lebih utama daripada gedungnya, ya. Jadi belum ada gedung bagaimana? Ya pelayanan tetap jalan. Maka ministry first. Maka kita mengerti prioritaskan pekerjaan Tuhan, ya. Kalau bisa bangun gedung bagus, ya. Pada saatnya mungkin nanti kita membuat gedung yang dari GRI mungkin akan juga pada waktu Tuhan membangun gedung yang permanen, ya, yang permanen, yang bentuk gedung gereja, misalnya bisa. Maka itulah saatnya nanti juga kita akan mendukung. Tetapi sementara gedung gereja yang indahnya belum ada, ya pekerjaan yang ada. Ya, karena pelayanan itu butuh operasional, termasuk sekarang pengadaan Zoom, kamera, TV, dan lain sebagainya, itu juga membutuhkan biaya untuk maintenance dan lain sebagainya. Ayo kita dukung pekerjaan Tuhan, ya, di dalam dan melalui Gereja Reformasi Indonesia ini. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati, ya, tidak ditahan-tahan, ya. Kalaupun tidak berkat di dunia, di surga pasti dikasih, ya, rewardnya, bukan untuk keselamatan, tetapi ada mahkota yang disediakan bagi barang siapa yang setia mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, sampai di sini yang bisa saya sampaikan.